Pernikahan gaib dua dukun. Ada sesuatu hal yang tidak dapat dihitung secara matematika dan dikalkulasi secara ekonomi. Apakah sesuatu itu? Tanyaku kepada Narita Sartika, 39 tahun, paranormal asal Tarakan, Kalimantan Utara. Pekan lalu di Bontang, Kuala Bontang, Kalimantan Timur. Narita Sartika sengaja datang ke Bontang jauh-jauh dari Tarakan untuk bertemu dengan paranormal pria temanku, Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro, dukun sakti asal Yogyakarta yang berlanglang buana ke seluruh Nusantara untuk mengasah ilmu gaibnya. Hari itu mereka sama-sama datang dari jauh ke Bontang hanya untuk melakukan perkawinan gaib. Apa itu perkawinan gaib? Di bawah ini cerita tentang mereka, dua dukun sakti dan dalam satu cinta abadi. Gaib ginaib suatu pesona supramistika alam semesta yang terjadi apik dan rapi oleh yang punya, yang menciptakan, yang hadir dan dihadirkan oleh Allah yang Maha Besar ke tengah manusia. Banyak manusia dunia menyatakan hal itu ada, tetapi tidak banyak yang merengkuh dan mendalaminya, yang mampu menampakkannya dan hidup hikmah di dalamnya. Nah, maaf. Akulah itu, aku sudah menjadi satu dari sedikit itu yang mampu menikmati sesuatu yang irasional, kata banyak orang, tetapi aku hanyut dan bahagia di dalamnya. Nikmat di dalam kehidupan indigo dan supermastika yang damai dan anggun, tukas Narita Sartika kepadaku. Di atas laut Bontang, Kuala Selatan, Makassar, Bontang, Kalimantan Timur. Selamat tinggal alam nyata, goodbye dunia johir dan Narita Sartika segera pergi ke alam gaib, alam antah berantah. Katakanlah begitu. Yang ada tetapi tiada. Yang tiada tetapi ada. Alam astral yang tak nampak oleh mata biasa, tapi nampak dari mata batin pelakunya. Alam putih dan sunyi bersama makhluk-makhluk halus tidak kasat mata ciptaan Allah Azza wa Jalla. Alam kegilaan bagi yang awam, namun alam biasa bagi para paranormal. Alam sinting bagi umum, alam normal bagi para cenayang. Namun pada alam putih kosong itu sebenarnya ada dan hanya beberapa ratus orang mengetahuinya. Suatu alam yang dinamakan astral, alam gaib yang sebenarnya, yang bisa aku masuki dan aku jelajahi. Keluargaku menentang dan mencibir, mencemooh, tetapi aku bersedih. Kenapa bersedih? Karena aku kasihan kepada mereka yang buta, yang awan, yang tidak tahu alam sesungguhnya.
yang aku masuki, aku ciptakan Tuhan melebihi rata-rata. Seseorang yang nyata dan ternyata setelah aku dalami mempunyai indera keenam yang super tajam. Indra intrigo yang mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang umum, yang mampu menyerupai dunia lain, dimensi unik yang tak dimasuki oleh dimensi umum. Itulah alamku dan aku ada di sana, menunggu kiamat tiba yang kelak akan hadir di pengadilan alam kiamat, menunggu hasil timbangan baik buruk dan mengantri untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla yang abadi. Desis Narita Sartika kepadaku dengan tatapan matanya yang tajam setajam burung elang. Beberapa saat setelah berbincang-bincang denganku, Narita Sartika mengalihkan pandangannya kepada pria tampan di sebelahku. Pria tampan yang aku maksud adalah Dukun Sakti Mandraguna, Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro yang mensponsoriku datang dari Jakarta untuk menyaksikan mereka melakukan pernikahan gaib. Kalau serius mau menikah aku mas, tanya Narita Sartika tiba-tiba kepada Kanjeng Sultan Sujiwo Hendra 54 tahun. Paranormal sangat mumpuni yang praktek di Sanga-Sanga, Samarinda, Kalimantan Timur. Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro berada di sebelahku dan dialah yang mengajakku melakukan perjalanan spiritual ke Bonang, menaklukkan Raja Buaya Putih, Buaya Muara di Bontang Kuala, Satimpo, Bontang Utara. Aku dikirimi tiket pesawat dari Jakarta ke Bontang dan Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro menunggu aku di Bandara Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah itu, aku dibawa dengan mobil Kijang Innova warna hitam melewati Bukit Soekarno, lalu meleset selama 4 jam ke Bontang, dengan melewati rumah Kanjeng Sultan di Sanga-Sanga, dekat ekspan perusahaan minyak Pertamina di tepi sungai Mahakam. Ya, tentu saja serius, Narita Kartika. Demi Tuhan, aku serius. Kenapa tidak? Ungkap Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro, menjawab pertanyaan Narita Kartika yang tidak segan-segan membicarakan pribadi itu di dekatku. Mulanya aku agak canggung mendengar mereka bicara, namun setelah sadar bahwa mereka adalah para cenayang paranormal, maka aku pun dapat memahami hal itu dan tetap diam di tempat. Kau telah punya 3 istri dan dari 3 istri itu kau telah mempunyai anak 19 orang. Bahkan sebagian besar anakmu masih balita. Apakah kau tidak memikirkan 3 istri dan ke-19 anakmu itu untuk menikahi aku, Mas? Bagaimana tentang biaya pendidikan mereka, biaya hidup mereka, dan masa depannya? Sorong Narita Sartika, acuh tak acuh. Rezeki Allah yang mengatur, manusia hanya berkewajiban ikhtiar dan berdoa. Rezeki dan masa depan semua umat manusia termasuk aku, kau dan semua keluargamu sudah tertulis di asrinya Allah, Ilahaulul Malbuz, dan semua itu takkan tergeser kecuali dengan hendak Allah Azza wa Jalla. Desisnya nyantai di sebuah rumah makan tradisional Bontang Kuala. Perkampungan sunyi di Pagadelang Laut, Bontang Utara berhadap-hadapan. Mata mereka saling menatap dan Kanjeng Sultan Sujiwo meremas jemari kanan Narita Sartika dengan mesra. Sementara itu, posisiku duduk ada di sebelah kiri Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro. Dengan perasaan tidak nyaman, jelang dan sungkan sekali mendengar serta melihat kenyataan romantis itu.
Tetapi setelah mengetahui bahwa romantika gaib, romantika misteri, maka aku pun harus membuat nyaman diriku sendiri dan tidak menjadi sungkan di tengah perbicaraan unik mereka berdua. Apa dasar pertimbangan Mas untuk memilih aku dan dijadikan istri keempat? Desak Narita Sartika. Setelah manja dengan memainkan sinar matanya yang naif, sesekali dia menyunggingkan senyumannya yang manis, manja dan penuh misteri seperti senyumannya Mona Lisa dalam karya lukis. Petunjuk gaib menurutku kepadamu, untuk menjadikanmu istri, melindungimu, mendampingimu agar langkahmu tidak keliru. Adinda Narita Sartika. Di luar pengetahuanmu dan pengetahuan orang di sekitarmu, kau adalah wanita gaib. Kau adalah titisan Dewi Ratu Rinjani, gaib yang menjadi paku bumi Nusantara di bagian utara Indonesia. Kau adalah wanita sakti, mandraguna, manusia linuwih, alam astral yang harus diselamatkan. Bila kau keliru langkah, maka Indonesia bagian utara oleh negara lain. Bagian utara Kalimantan ini akan pecah dan kehidupan peradabannya akan musnah. Aku menikahimu atas perintah gaib, perintah antah perantah yang harus aku jalankan. Bila tidak, pada detik ini juga aku akan musnah, muksawa ke alam jin dan tidak akan kembali lagi ke dunia nyata sampai kapanpun, bisik Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro kepada Narita Sartika serius. Bagaimana Panamorgana? Demikianlah kehidupan dunia paranormal, kehidupan supramistika, spiritualis dan supranatural. Banyak misteri yang tersembunyi, banyak fenomena yang harus ditangkap dan ditanggapi juga dengan dimensi gaib. Namun sejauh itu, kenyataan itu membuat Narita Sartika nyaris gila, sinting, gila, sedeng dan tersesat ke hutan belantara kegaiban yang sunyi. Ayah ibu Narita Sartika dan adik kakaknya semua menantang kedekatan Kanjeng Sultan Sujiwo Hendra dan Narita Sartika. Mereka tidak suka, bahkan menolak dengan terang-terangan kehadiran Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro. Tapi paranormal itu begitu gigih, dia begitu yakin akan bisikan gaib yang diterimanya, yang meyakini sosok di luar johirnya, yaitu tokoh Ratu Dewi Atyani, Ratu Paku Bumi yang mukim di dimensi gaib, hutan Tarakan Hijau, Tarakan, Kalimantan Utara. Namanya dunia gaib, dunia supranatural juga menspika, penuh tanda tanya dan pertanyaan. Namun aku harus bahkan dipaksa untuk membaca serta memahami tanda-tanda misteri itu. Aku harus mampu membaca keadaan kosong di belakang fisikku yang ada. Ada ruang putih yang tersembunyi di balik tubuhku, ruang yang kelam tetapi nyata, ruang yang hampa tetapi wujud, dan hal itu hanya diketahui oleh orang-orang berbakat indigo, berbakat supramistika superior, pendukung seperti Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro. Tidak ada seorang pun yang mampu mendekati kemampuan Allah Azza wa Jalla, jangankan menyaingi, mendekati secuil kemampuannya pun, tidak ada yang bakal mampu. Akan tetapi Allah memberikan kemampuan bagian
terkecilnya untuk manusia pilihan, terutama orang-orang atau manusia lemah ciptaannya yang sungguh-sungguh menekuni ilmu liwunih supranaturalistik yang diinginkan. Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi, dan Maha Kasih. Kunci itulah yang dimanfaatkan semua dukun untuk menjadi sakti mandraguna, termasuk si cantik Narita Sartika dan si tampan Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro yang mumpuni. Terakhir, aku menjadi saksi pernikahan mereka di Bontang Kuala. Abang kandung tertua Narita Sartika menjadi wali nikah dan aku menjadi saksi pernikahan itu. Narita menjadi istri keempat Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro dan wanita sensual itu menerima dengan baik posisinya sebagai istri keempat di alam nyata dan istri pertama Kanjeng Sugino Hendra di alam gaib. Secara fisik mereka menikah dan sah sebagai suami istri, namun mereka tidak melakukan hubungan badan. Mereka tidak bermain adegan ranjang karena hal itu tidak perlu untuk dilakukan. Yang mereka lakukan dan penting adalah suami istri di alam astral, berkeluarga dan bercinta di alam gaib. Narita Sartika diyakini Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro sebagai Dewi Ratu, berperan sebagai Paku Bumi Kalimantan Utara. Sementara Kanjeng Sultan Sujiwo Hendro diyakini Narita Sartika sebagai Raja Larut Selat Makassar, penjaga laut Kalimantan Timur dari guncangan gempa vulkanik, laut dan gempa tektonik yang menyebabkan tsunami. Raja Laut berperan menjadi lem perekat agar laut tidak goyang dan gempa tidak terjadi yang menyebabkan Kalimantan Timur tenggelam. Kedua dukun ini adalah penjaga bumi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang harus saling bersinergi dan bahu-membahu menjaga Nusantara. Untuk itulah mereka melakukan pernikahan pada dua hal, secara fisik maupun secara mistik. Mereka sah untuk berhubungan badan sebagai suami dan istri, namun tidak mereka lakukan karena ada hal yang penting dilakukan, yaitu menjadi paku dan lem perekat Nusantara Jaya.